Pada video ini kita akan membahas ukuran kebaikan model dari suatu hasil analisis regresi linier menggunakan ukuran yang disebut sebagai koefisien determinasi atau dilambangkan R kuadrat atau R square. Perhatikan kembali ilustrasi seperti yang ada pada video sebelumnya, di mana sebuah organisasi, sebuah perusahaan penjualan kendaraan ingin mengetahui seberapa efektif iklan yang mereka pasang dalam mendongkrak penjualan, sehingga kemudian dilakukanlah analisis regresi linier terhadap data-data yang mereka miliki. Data yang dimiliki adalah data dari 14 cabang dari perusahaan tersebut, di mana dari setiap cabang didapatkan informasi mengenai besarnya belanja iklan yang mereka keluarkan dalam periode tertentu dan berapa banyaknya unit yang terjual, banyak kendaraan yang terjual pada periode tersebut. Dalam analisis regresi linier diawali dengan scatter plot dari data yang kita miliki dan menggunakan peubah iklan atau belanja iklan sebagai peubah penjelas dan banyaknya penjualan sebagai peubah respon, didapatlah model regresi linier dalam bentuk Y sama dengan 35,95 plus 3,15X, dimana sekali lagi Y-nya atau peubah tak bebasnya itu adalah banyaknya penjualan, sedangkan X peubah bebasnya itu adalah besarnya belanja iklan. Pertanyaannya adalah seberapa baik model regresi yang didapatkan ini dalam menggambarkan pola atau informasi yang ada pada data yang kita miliki. Perhatikan kembali datanya. Jadi ini 14 baris, 14 amatan dari yang cabang-cabang yang diamati dan data yang diperoleh. Dari sini tadi sudah kita dapatkan bahwa kita dapatkan model regresinya dalam bentuk Y sama dengan 3595 plus 3,15X. Berdasarkan persamaan ini, persamaan regresi ini, kita bisa melakukan pendugaan untuk setiap cabang berdasarkan garis regresi linier. Jadi misalnya untuk cabang yang pertama, cabang nomor 1 misalnya, maka dugaan bagi penjualan itu adalah 35,95 plus 315 dikalikan iklan yang mereka keluarkan, biayanya itu adalah 77 juta. Sehingga kita akan dapatkan nilai tertentu. Dan kalau ini kita lakukan, kita akan dapatkan ini sebesar 278,3. Dan ini adalah kolom Y head atau Y topi ini adalah dugaan yang diperoleh untuk setiap cabang. Sementara residual ini adalah selisih antara nilai yang sebenarnya, nilai aktual Y dikurangi dengan dugaannya atau Y head. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa Y aktual itu sama dengan nilai dugaan Y head ditambah dengan residual, atau tentu saja residual sekali lagi kita bisa tuliskan sebagai nilai aktual dikurangi nilai dugaannya. Dari kolom-kolom ini kita bisa menghitung jumlah kuadrat masing-masing. Untuk kolom Y kita bisa menghitung jumlah kuadrat total dengan formula seperti ini, Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Kemudian dari kolom dugaan kita bisa menghitung yang namanya jumlah kuadrat regresi, yaitu nilai Y dugaan dikurangi rata-ratanya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Sedangkan dari kolom residual kita dapat menghitung jumlah kuadrat residual atau jumlah kuadrat galat. Dapat ditunjukkan secara matematis bahwa tiga nilai ini memiliki keterkaitan sebagai berikut, yaitu bahwa jumlah kuadrat total itu sama dengan jumlah kuadrat regresi ditambah jumlah kuadrat galat. Nah, kalau kita melihat persamaan ini, kita bisa lihat bahwa data itu terbagi dua. Jadi ini kalau ini adalah data aslinya, data sebenarnya dibagi dua. Yang pertama adalah regresi, yang kedua adalah residual atau galat. Galat itu terjemahan untuk error. Jadi data itu terbagi dua, yaitu regresi dan galat atau model dan galat, model dan residual. Sehingga untuk mengukur seberapa baik
model yang kita miliki, tentu saja kita berharap yang ada di jumlah kuadrat regresi ini sebesar-besarnya. Sehingga salah satu ukuran yang bisa kita pakai untuk melihat apakah model regresi ini cukup baik menggambarkan data, itu adalah kita rasiokan jumlah kuadrat regresi terhadap jumlah kuadrat total. Jadi berapa persen jumlah kuadrat regresi ini terhadap jumlah kuadrat total. Ini yang dikenal sebagai koefisien determinasi atau dilambangkan R square atau R kuadrat. Karena jumlah kuadrat regresi itu bisa kita dapatkan dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat galat, maka kita juga bisa menggunakan formula 1 dikurangi jumlah kuadrat galat per jumlah kuadrat total sebagai formula untuk mendapatkan R kuadrat atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi sendiri ini adalah, sekali lagi, adalah ukuran kebaikan model karena dia adalah rasio dari berapa banyak yang tertangkap oleh model dibagi dengan keragaman pada data aslinya, data sebenarnya. Atau nanti kita bisa sebutkan dengan formula seperti tadi, R square itu nilainya antara 0 sampai 1. Jadi paling kecil 0, paling besar 1. Atau sering juga dituliskan dalam bentuk persentase, 0% sampai 100%. R square sendiri atau koefisien determinasi ini, R kuadrat ini bisa kita baca sebagai berapa persen keragaman data yang mampu diterangkan oleh model regresi. Semakin tinggi tentu saja koefisien determinasi ini kita sebut bahwa ini adalah indikasi model kita semakin baik. Pada data yang kita miliki tadi, kita bisa menghitung bahwa jumlah kuadrat total itu nilainya sekitar 52.600, kemudian jumlah kuadrat regresinya adalah 45.500, dan jumlah kuadrat galatnya ini bisa dihitung dari selisih dari dua ini. Jadi 52.000 dikurangi 45, ini kalau kita kurangkan, ini kita akan dapatkan jumlah kuadrat galat. Dan R kuadratnya atau koefisien determinasinya kita bisa dapatkan sebesar 86,4%. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa model yang dibangun menggunakan besarnya belanja iklan ini jadi mampu menerangkan 86,4% dari keragaman nilai penjualan kendaraan di perusahaan tersebut. Sementara 13,6% sisanya itu adalah error, yaitu dijelaskan oleh hal-hal lain yang tidak ada dalam model. Demikian penjelasan mengenai bagaimana kita bisa mengukur kebaikan model dari regresi linear menggunakan koefisien determinasi atau R kuadrat. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Semoga bermanfaat.